Anda tertarik profesi partikulir? Saat terpuruk ada gunung. Istilah partikulir atau partikelir adalah hasil serapan bahasa Belanda yang artinya bukan ambtenaar atau birokrat maupun kelompok profesi pengusaha, buruh, tani, guru, dokter dan sebagainya. Populer digunakan di zaman Belanda dan pemerintahan Soekarno sampai akhirnya di masa Orde Baru diganti dengan istilah swasta. Setelah itu hanya muncul di buku lawas atau sejarah. Sesungguhnya istilah preman merupakan sempalannya yang belakangan berkonotasi negatif. Pilihan atau terpaksa menjalani profesi dan predikat partikulir berarti keberanian berjarak dari pemerintah dan bermimpi bebas tanpa ikatan. Partikulir adalah kelas self-employed, yaitu bekerja sendiri tanpa gaji dan majikan di sektor informal. Bisa jadi apa saja dan siapa saja bagai anak jalang yang terbuang. Mereka adalah pengusaha UKM, alias usaha kecil menengah, calo, atau serabutan. Partikulir bukan profesi idaman yang membanggakan, sehingga saat mengisi kolom pekerjaan pun sebenarnya dengan berat hati dan gengsi, namun tiada pilihan lain. Menuliskan kata partikulir paling aman, karena tidak ditanya macam-macam lagi, tidak pula soal izin usaha, pajak, dan sebagainya. Hebatnya, si partikulir biar hidupnya pas-pasan, atau turun naik, kena imbas perekonomian nasional maupun global. Sepertinya mereka menjalani kehidupan tak menentu selalu dengan harapan tomorrow is another day. Mereka biasa menongkrong di kedai kopi kumuh, ngobrol ngalor ngidul seharian sembari cari koneksi, catutan bahkan menjajakan kue buatan istri, pakaian apkiran pabrik dan barang bekas. Tetapi bila ada yang pesan barang besar atau mahal mereka sanggupi bisa. Entah bagaimana realisasinya, yaitu urusan nanti. Ya, dasar calo. Tahun berganti, zaman berubah, pemerintahan silih berganti. Partikulir tetap eksis, tetap ada namun berganti julukan sebagai broker. Pakaiannya bermerek biarpun tiruan, kendaraannya mobil bermerek juga meski tahun lama. Bukan lagi sepeda atau sepeda motor, dan nongkrongnya di toko kopi, kafe, restoran, atau lobi hotel. Harap jangan meremehkan profesi ini. Ternyata banyak politikus, orang kaya, selebriti, maupun konglomerat, meniti karirnya mulai dari sini. Dalam perjalanan hidupku, ada beberapa mentorku yang membimbing dan mengarahkanku. Pertama, ayahku, yang hanya bersekolah dasar kelas 3 di zaman kolonial Belanda secara otodidak, bisa berbicara, membaca dan menulis bahasa Belanda lumayan baik. Salah satu nasihatnya dalam melihat ombak laut kehidupan, haruslah cermat memperhatikan dan memampukan diri mengikuti gelombangnya. Kita tidak boleh melawan gelombang, melainkan mengikuti trennya. Saat ombak naik ikut naik. Begitu pula saat turun tetapi harus tetap menjaga diri jangan sampai dihempaskan atau ditenggelamkan. Riding the wave, atau dengan kata lain jadilah seorang surfer. Cuma dulu di Indonesia belum dikenal sport surfing. Kedua, ibuku, hanya jebolan sekolah rakyat tetapi gemar membaca dan mendongeng. Salah satu petuahnya adalah test the water, dan waspada menghadapi sikon situasi dan kondisi yang too good to be true. Ketika aku remaja, aku mengenal Mang Gonjol, yang ngakunya tukang kayu dan handyman yang kerap dipanggil ayahku untuk reparasi rumah kecil-kecilan. Ya, kerja serabutan. Pendidikannya hanya sampai SMP, dan tidak pernah ikut kursus pertukangan. Keahlian yang diklaimnya cuma diperoleh dari pengalamannya jadi asisten tukang kayu senior ditambah logikanya dia sendiri. Namun dalam prakteknya, logika Mang Gonjol itu kerap terbalik-balik, sehingga ayahku menjulukinya Gonjol. Alih-alih dia protes malah dia menyambut nama barunya itu dengan antusias, bahkan ditambahinya dengan kata depan, Mang. Dia menganggapnya julukan tersebut bagai merek dagang. Kami dan pelanggan lain lama-lama jadi menyukainya, meski setiap kali kerja ada saja kesalahan konyolnya. Tetapi Mang Gonjol selalu pandai berkilah atau melucu. Hasil yang salah, diberi kesan indah dan benar. Belakangan,
kami menyadari bahwa logika menggonjol yang terbalik-balik itu justru menjadi pedoman sukses dan kiat bertahan hidup di zaman yang serba terbalik-balik. Yang terakhir, Om Bangkong. Dia adalah mentorku yang pensiunan tenar pegawai negeri di 3 zaman, Belanda, Jepang dan Republik Indonesia. Sangat bertolak belakang dengan menggonjol yang balelo, nyeleneh, main gampangan dan terkesan kurang ajar. Maka Om Bangkong orangnya serius, zaklijik dan santun. Tutur katanya dan opininya to the point, terperinci, terukur dan terarah. Bahasa Belandanya bagus, sedikit bahasa Jepang, sedangkan bahasa Indonesianya tergolong baik dan benar. Tentu saja, karena beliau adalah lulusan HBS ditambah Booko Derbon B. Om Bangkong ini nama aslinya Setio Notonegoro, artinya setia menata negara. Dari namanya saja sudah ketahuan kiblatnya, reputasi dan integritasnya. Di kantor biasa disapa Menir Oto, Mas Oto, atau Pak Oto, meski ironisnya, di sepanjang hidupnya tidak pernah memiliki otomobil. Keluarga dan kenalan dekat memanggilnya Om Bangkong, karena sewaktu bayi sakitan sehingga oleh kakeknya diberi nama Kias Bangkong. Om Bangkong ini pribadinya lurus lempang. Meski gajinya pas-pasan, dia tidak pernah mengeluh soal uang, selalu bilang cukup. Pakaiannya rapi, necis dan perabot rumah tangganya yang murah, tetapi tidak terkesan murahan. Beliau ini sepertinya tergolong jenis manusia langka, yang tidak mau atau tidak cerdik memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, padahal peluang terbuka lebar terutama di zaman Aji Mumpung, di mana terjadi beberapa kali peralihan pemerintahan. Figur Om Bangkong sepertinya patut dijadikan idola, atau sekedar pajangan saja. Pada tahun-tahun pertama pemerintahan Presiden Soeharto, setelah reda carut-marut politik dan ekonomi, mulai berdatanganlah investor asing, antara lain Jepang. Saat itu aku sudah sekitar 2 tahun membuka warung kecil di rumah orang tuaku di suatu kota kecil, karena hanya itulah yang mampu aku kerjakan daripada lontang-lantung pengangguran. Suatu hari aku kedatangan seorang Jepang yang membeli sesuatu. Pertemuan dan perkenalan itu memotivasi dan menginspirasi aku untuk memperluas bisnisku. Orang Jepang memiliki filsafah Kaizen, yaitu senantiasa memperbaiki diri, atau senantiasa mengubah diri lebih baik. Untuk membangkitkan semangatku, dia bercerita bahwasanya Jepang itu sebetulnya buminya miskin, apalagi setelah dibom atom di akhir Perang Dunia Kedua. Segalanya porak-poranda, namun mereka yakin memiliki harapan dan keinginan untuk maju. Jepang masih punya sesuatu, punya guru pendidik yang handal, masih pula memiliki Gunung Fuji. Ariyama, ada gunung. Semua mentorku mengilhami dan memotivasi aku, itu semua modal awalku. Tanpa modal awal, manusia tidak mungkin maju dan mampu, tidak mungkin modal nol bisa mencapai atau membuat sesuatu. Hanya Tuhan yang bisa mencipta, membuat sesuatu tanpa bahan apapun, sedang manusia hanya bisa membuat sesuatu jika ada bahan bakunya. Angka nol itu dikalikan berapa juta pun, hasilnya bakal nol. Semua mentor itu seakan-akan dianugerahi dari atas, heavenly sent. Mereka bisa sudah sejak awal berada di sekitar kita, tetapi bisa juga sepertinya sekonyong-konyong muncul. Mereka seolah-olah sudah dipersiapkan dan diprogram dari atas, untuk merajut lembayung kehidupan kita. Tiap manusia yang normal mentalnya dianugerahi bakat. Sayup-sayup aku mendengar lagu Thank You for the Music yang dinyanyikan oleh Haba. Awal liriknya, aku tak punya keistimewaan, kenyataannya aku membosankan. Bila aku bercanda, mungkin kau sudah mendengarnya. Tetapi aku punya bakat menyanyi. Aku bersyukur dan bangga. Aku mau menyanyi nyaring. Mohon tekan bal, like dan subscribe. Terima kasih, dan nantikanlah video berikutnya.